Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got. Hai Sobat Arjo, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Harus dong ya. Seperti biasa hari ini Kalisa bakal bacain headline news dan tajuk dari koran Fisik Harian Jogja dan 7 berita teratas dari harianjogja.com edisi Senin 8 Agustus 2022. Saat ini Kalisa sudah bersama salah satu redaktur Harian Jogja, Mas Arief Junianto. Selamat sore Mas Arief, apa kabarnya nih? Baik. Oke Mas, sebelum kita mengupas editorial, Kalisa mau bacain dulu headline news dari koran Fisik Harian Jogja. Di sini ada ekonomi DIY diprediksi terus tumbuh. Pertumbuhan ekonomi akan terus berlanjut pada triwulan kedua 2022. Ekonomi DIY tumbuh 5,20%. Kantor perwakilan Bank Indonesia DIY akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemda untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi DIY yang terus berkelanjutan. Nah, headline news tadi masih selaras dengan tajuk hari ini, di mana mengangkat isu pembangunan jalan tol yang diharapkan bisa meningkatkan ekonomi di DIY. Dengan judul tajuknya adalah proyek tol diminta pakai material lokal, kualitas bangunan tetap diutamakan. Mas Arief, bisa dijelaskan sikap Harian Jogja yang ada pada tajuk hari ini, Mas? Oke, terima kasih. Kalau sikap redaksi ya, sikap redaksi Harian Jogja sendiri terkait dengan sebelum ngomongin soal material proyek tolnya gitu. Ya. Ini kita ngomongin soal tol itu sendiri gitu. Sikap redaksi terhadap keberadaan jalan tol ini sangat mendukung ya. Kami sangat mendukung karena bagaimanapun pengembangan infrastruktur ini sangat diperlukan untuk salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebenarnya itu muaranya. Ya. Terlepas dari nanti ada dampak yang lain, itu beda hal, beda urusan. Tapi muara utamanya adalah bagaimana keberadaan tol ini bisa meningkatkan perekonomian di DIY. Seperti itu. Itu pertama. Terus yang kedua, kita ngomongin soal proyeknya. Artinya sebelum tol itu ada kan pasti ada konstruksi. Nah, selama konstruksi inilah juga diharapkan bisa masyarakat sekitar ya, masyarakat sekitar atau masyarakat DIY khususnya yang di sekitar proyek itu kalau bahasa Jawanya bilang kecipratan lah ya, kecipratan itu ikut kena untungnya, tidak hanya kena dampak negatifnya misalnya debu atau apa, itu sudah pastilah ya. Tapi bagaimana yang terpenting adalah keberadaan proyek ini bisa dirasakan masyarakat DIY semua lapisan, tidak hanya kontraktor saja, tidak hanya yang bergerak di bidang konstruksi saja, tapi semuanya, entah itu UMKM, atau yang paling sederhana misalnya PKL misalnya. Nah, dalam hal ini khusus dalam editorial hari ini kami mengangkat soal material. Karena kan salah satu unsur terpenting dalam sebuah proyek konstruksi adalah material. Dan kita tahu di DIY banyak sekali lokasi penambangan pasir ya, dan kualitasnya cukup bagus, terutama di lereng Merapi. Ya. Jadi itulah kenapa kami rasa karena proyek konstruksi ini akan membutuhkan banyak sekali material. Jadi memang yang dibilang Pemda, yang diharapkan Pemda adalah pengusaha-pengusaha atau penyedia-penyedia material bahan bangunan di DIY ini juga kecipratan gitu Mbak. Jadi harapannya material yang dipakai ini adalah material lokal. Jadi tidak perlu mengutamakan dari luar, tapi utamakan dulu dari DIY sendiri karena DIY punya source yang cukup bagus juga gitu sebenarnya. Itu jadi yang diharapkan Pemda seperti itu. Nah, menurut kami dari redaksi sebenarnya ini sudah cukup masuk akal kalau misalnya pengusaha itu mengambil source dari DIY. Karena yang pertama tidak akan dengan mengambil material dari lokal ini otomatis akan memangkas jarak transportasi ya. Jadi daripada misalnya mengambil dari daerah lain yang di luar DIY, mengambil dari DIY otomatis jaraknya semakin pendek.
dalam logika bisnis konstruksi, industri konstruksi, semakin pendek jarak tempuh pengambilan material tadi, otomatis akan memangkas ongkos, ya. ya kan, akan memangkas kos produksi yang cukup banyak. Nah, saya rasa pihak kontraktor pasti sudah memikirkan hal ini. Gitu. Nah, tinggal bagaimana implementasinya di lapangan, itu yang harus kita awasi. Itulah kenapa dalam editorial Harian Jogja itu sikap redaksi adalah yang pertama tadi mendorong penggunaan material lokal ya. Kalau dalam bahasa saya pribadi local pride gitu ya. Local pride. Nah, yang lagi ngetren sekarang Ayo, ya. produk lokal. Nah, itu local pride gitu. Oke, itu pertama. Terus yang kedua bicara lagi soal sikap kami adalah juga bicara soal kualitas ya. Karena ini proyek nasional, proyek untuk infrastruktur untuk sarana publik ya. Otomatis dan ini juga dananya juga besar. Jadi sudah seharusnya pihak kontraktor harus bertanggung jawab terhadap kualitas yang dihasilkan gitu. Nah, jangan cuman memandang bahwa materialnya diambil dari sini aja, dari DIY untuk memangkas produksi. Motif spiritnya jangan cuman itu gitu. Tapi juga kedepankan kualitas materialnya. Jadi tadi saya bilang kualitas di DIY, kualitas material di DIY bagus. Tapi apakah itu cukup standar untuk proyek ini gitu. Nah, itu yang harus dikaji lebih jauh. Jadi jangan cuman ambil murahnya saja tapi kualitasnya nanti terabaikan, jangan sampai karena ini adalah proyek karena ini jalan tol ini akan menjadi salah satu ikon transportasi di Pulau Jawa nantinya gitu. Bayangkan Mbak, dengan keberadaan jalan tol Jogja Bawen ya, kita bicara soal Jogja Bawen dulu saja lah. Karena ada dua, ada Jogja Bawen dan Jogja Solo yang akan aksesnya juga akan terintegrasi ke bandara di Kulon Progo. Nah, bicara soal Jogja Bawen, bayangkan, Mbak tahu perjalanan darat dari Jogja ke Semarang kalau belum ada tol ya, lewat jalan biasa berapa jam? Kemarin aku sempat ke sana 2 jam. 2 jam itu udah cepet ya. Standarnya 2 jam sampai 3 jam lah ya. 2 jam. Bayangkan dengan adanya tol cuma 1,5 jam, Mbak. Wah, memangkas waktu banget ya. Jadi salah satunya itu. Terus begitu juga misalnya Jogja Solo. Dari Jogja ke Bandara Kulon Progo kurang lebih ya kalau lewat jalan utama 1 jam lah ya. Itu pun kalau nggak macet ya. Kalau macet bisa hampir 2 jam gitu. Tapi dengan adanya tol ini, kalau dari kontraktor sempat diwawancari oleh kawan-kawan Harian Jogja itu mereka optimis jarak tempuhnya sekitar kurang dari setengah jam, Mbak. Wow. Dari sini, dari Jogja, dari pusat kota ke Kulon Progo, kurang dari 1,5 jam, maksimal 1,5 jam. Itu kan sangat sangat menghemat waktu dan sangat otomatis nanti akan. Kalau kita bicara soal dampak ikutannya, misalnya industri segala macam, pasti akan ngomongin soal untung rugi ya, ngomongin soal cost segala macam itu akan sangat terpangkas. Nah, oke. Jadi kembali lagi ke sikap redaksi. Yang pertama adalah soal kualitas. Jangan abaikan kualitas. Terus yang kedua, jangan lupa juga ini yang juga penting menurut kami, ekosistem, Mbak. Jadi ekosistem asli. Iya, jadi keseimbangan ekosistem karena kita tahu semakin masifnya proyek, otomatis material juga akan semakin banyak. Kalau kita ambil dari lokal, otomatis source pengambilan sumber daya alamnya juga akan semakin banyak gitu. Ini yang juga harus dikaji oleh pihak-pihak terkait ya. Jangan sampai over exploitation gitu ya. Jangan sampai over eksploitasi. Jangan sampai karena kita saking bahasa sederhananya karena kita saking pengennya punya jalan tol, kita lupa bahwa ada ekosistem, keseimbangan ekosistem yang harus kita jaga kayak gitu. Karena tidak hanya kelestarian alam, Mbak, tapi kita tahu bahwa di lereng Merapi itu kan risiko bencananya besar. Ya, betul.
sudah berkali-kali lah kasus kejadian kerusakan alam yang berdampak pada bencana alam yang disebabkan oleh penambangan pasir misalnya kayak gitu. Nah ini memang kontradiktif ya. Ini memang kontradiktif. Di satu sisi kita butuh material, tapi di sisi lain kita harus mempertahankan ekosistem. Kita harus menjaga ekosistem itu supaya menjadi lebih ramah terhadap kita gitu ya, terhadap manusia gitu. Jadi ini yang harus dikaji benar-benar oleh pemerintah DIY ya terutama gitu. Itu Mbak, karena jangan sampai over exploitation. Itu sikap dari redaksi, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Dari penjelasan Mas Arief barusan bisa saya simpulkan ada 3 poin ya Mas ya. Yang pertama bahwa pembangunan tol ini diharapkan menggunakan material lokal. Yang kedua harus tetap memperhatikan kualitas dan spesifikasi materialnya. Yang terakhir adalah mempertahankan ekosistem sumber daya alam yang ada di DIY itu sendiri. Baik, terima kasih Mas Arief atas penjelasan tajuknya. Kita akan beralih ke 7 berita teratas harian Jogja.com edisi hari ini. Mungkin kita akan tetap agak sedikit ngobrol-ngobrol dengan Mas Arief nih. Kita langsung aja baca berita yang pertama nih ya. 3 pantai Gunung Kidul ditawarkan ke investor. DPRD mengatakan jangan asal bangun. Anggota DPRD Gunung Kidul dari fraksi PDI Perjuangan, Tejo Ariwibowo, tidak mempermasalahkan rencana pemerintah Kabupaten Gunung Kidul yang menawarkan 3 pantai di Bumi Handayani untuk dikembangkan oleh investor. Meski demikian, dia mengingatkan agar proses bisa sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya proses pengembangan harus melibatkan warga lokal sehingga tidak hanya menjadi penonton di wilayah sendiri. Selain itu, perhatian juga mengenai lokasi pembangunan sebisa mungkin jangan merusak lingkungan sekitar. Sebagai contoh, jangan sampai merusak perbukitan dengan melakukan pengeprasan tanpa ada kajian yang matang. Nah, Mas Arief, kali saya boleh nanya nih nggak, 3 pantai yang disebut-sebut ini pantai apa aja ya? Oke. Berdasarkan keterangan dari pihak terkait ya, berdasarkan dari keterangan Pemkab Gunung Kidul yang sudah dirangkum oleh kawan-kawan reporter di Gunung Kidul, itu ada 3 memang. Yang pertama adalah Pantai Ngerenehan ya, Pantai Ngerenehan, dan yang kedua Pantai Dadapayam, dan yang ketiga adalah Pantai Ngobaran. Ketiga lokasi pantai ini yang kemungkinan meskipun belum fix 100% ya, tapi kemungkinan besar nanti akan ditawarkan ke investor. Dengan memperhatikan 2 poin tadi itu ya, Mas. Betul. Sebenarnya poin yang harus diperhatikan banyak sebenarnya, cuman kurang lebih ya tadi yang sudah disebutkan. Lagi-lagi keberadaan investor itu juga positif sebenarnya, positif, tapi kalau tidak dikelola dengan baik juga akan jadi negatif juga, karena perlu kita tahu lah seberapa besar potensi wisata di pantai di sepanjang Gunung Kidul itu kan sangat besar sekali. Masyarakat, berapa jumlah masyarakat yang tergantung, perekonomiannya tergantung dengan wisata di situ gitu. Nah, jangan sampai keberadaan investor ini justru mematikan mereka. Itu yang harapannya seperti itu, Mbak. Oke, siap. Kita berlanjut ke berita yang kedua, yaitu ada konvoi massa bikin ulah di parkiran Senopati. 3 orang menjadi korban. Rombongan konvoi yang diduga merupakan kelompok salah satu perguruan silat terlibat pengeroyokan di sekitar Taman Parkir Senopati pada Sabtu 6 Agustus 2022. Akibatnya, 3 orang menjadi korban. Salah satu juru parkir yang menyaksikan insiden tersebut menjelaskan rombongan tersebut membawa bendera warna kuning dengan bertuliskan PSHT. Melihat ada orang yang dikeroyok, dia pun bermaksud melerai. Berita selanjutnya, Senator Australia hina Bali, Sandiaga Uno mengatakan jangan ganggu kami. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memberikan pernyataan keras menanggapi sebuah video berisi pernyataan seorang senator Australia, Pauline Hanson, yang menghina Bali. Dikutip dari akun Instagram Sandiaga Uno, beliau menyampaikan, apa yang disampaikan seorang senator Australia, @senator Pauline Hanson, ini tidak berdasarkan pada fakta. Secara tegas dan lugas saya sampaikan untuk jangan pernah menghina Bali, ikon dan jantung pariwisatanya Indonesia. Dalam postingannya, Sandiaga mengunggah video pernyataan Pauline Hanson yang diparodikan dengan video Mr. Damian Hu dengan akun @whointheworld, seorang warga negara Australia. Adapun dalam video itu, senator perempuan tersebut memberikan pernyataan yang dinilai mendiskreditkan Bali. Pasalnya, dia menyebut sapi bebas berkeliaran dan kotorannya bertebaran di mana-mana. Berita keempat,
Harga minyak goreng curah telah mendekati HET. Harga minyak goreng curah secara rata-rata nasional telah mendekati harga eceran tertinggi atau HET, yaitu Rp14.000 per liter pada awal Agustus 2022. Artinya terjadi penurunan harga di beberapa wilayah di Indonesia. Dalam peta sebaran harga minyak goreng curah di Indonesia, wilayah Sumatera, Jawa, Bali, sebagian Kalimantan, dan sebagian Sulawesi telah mendapatkan harga sesuai HET atau bahkan di bawah HET. Berita kelima, namanya masuk bursa cawapres. Letjen Purnawirawan Joni mengatakan wes mangan getuk wae. Bursa calon wakil presiden 2024 menyertakan nama putra asal Gunung Kidul sebagai salah satu kandidat. Bakal calon ini adalah mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau KBIS TNI, Letnan Jenderal Purnawirawan Joni Supriyanto. Rumor itu tidak lepas dari hasil rapat kerja daerah atau Rakerda DPD PAN Jawa Barat beberapa waktu lalu. Meski demikian, saat ditemui di pembukaan turnamen bola voli Joni Supriyanto Cup 2022 di Gor Indarto Kromo Wiguno di Dusun Kedungpoh, Semin, Kapanewon Semin, dia tidak memberikan banyak komentar terkait dengan rumor bursa cawapres. Berita ke-6, ada-ada saja buku sejarah perjuangan jadi mas kawin nikah massal gratis di Jogja. Memasuki bulan Agustus, kreativitas warga Jogja mulai bermunculan dalam merayakan momen kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Berbagai kegiatan mulai diselenggarakan dengan keunikan dan ciri khas tertentu yang menarik untuk disaksikan. Salah satunya adalah nikah massal gratis dengan tema perjuangan. Tri Sahri Ramadan yang berumur 29 tahun tampak gugup saat duduk bersanding dengan pasangannya Eno Malia Hartanti yang berumur 20 tahun. Diketahui, Tri merupakan salah satu dari 3 pasangan yang ikut serta dalam acara nikah massal gratis dengan tema perjuangan. Acara ini sekaligus dalam rangka merayakan bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat untuk kedua mempelai. Nah, Mas Arief, di kampung Mas Arief nih ada acara apa buat 17-an besok, Mas? Ya. Istimewa sekali ya tahun ini ya, dibanding 2 tahun yang lalu yang sepi banget ya. Betul. Karena tahun ini kayaknya sudah mulai terasa nih, 17-annya ini udah mulai terasa mulai kan ya. Longgar lah ya. Ya di tempat saya juga, kebetulan saya di Bantul ya, juga lumayan seru sekarang itu ya. Udah banyak lomba-lomba anak-anak kecil kayak gitu. Terus ya kalau yang unik apa ya, di tempat saya lomba sebenarnya sih sama sih Mbak ya. Lomba tapi makan kerupuk gitu. Kayak gitulah, anak-anak kecil ya, lomba lomba apa namanya? Sarung. Bukan, apa sih namanya itu? Balap karung. Balap karung. Ya standar kayak gitulah. Terus untuk orang-orang dewasa juga yang sekarang mulai ada lagi dan yang sudah dinanti-nanti oleh warga itu sebenarnya adalah lomba-lomba kayak voli kayak gitu. Yang olahraga gitu antar RT kayak gitu. Itu kan itu yang sangat kami rindukan kan di situ gitu. Kumpul-kumpulnya antar warga antar gitu. RT itu ya, antar RT terus nanti diambil pemenangnya ketemu dusun ini, ketemu dusun ini. Nanti finalnya ketemu antar kelurahan Kapanewon. Antar desa ya, antar kalurahan. Nanti pemenangnya antar kalurahan ketemu antar Kapanewon. Nah, nanti akhirnya finalnya di kabupaten misalnya kayak gitu. Terus lomba baris berbaris itu jadi ramai lah Mbak sekarang itu dibanding 2 tahun yang lalu ya. Kita ya cuman diharapkan, kita semua berharap ya ramainya ini nanti tidak akan berimbas ke munculnya COVID lagi lah ya. Jadi mungkin masyarakat juga euforia boleh lah, tapi aware tetap memperhatikan protokol kesehatan. Betul. Baik. Berita terakhir nih, pecah 4 vokalis Dewa 19 tampil sepanggung. Konser bertajuk 30 tahun Dewa 19 di Candi Prambanan pada Sabtu 6 Agustus 2022 pecah. Grup band legendaris asal Surabaya yang usianya tak lagi muda dan lagunya yang dinikmati dari masa ke masa membuat penontonnya datang dari lintas generasi. Sabtu sore sekitar jam 5 waktu Indonesia Barat, area parkir Candi Prambanan yang biasanya hanya diisi oleh bus-bus wisatawan, kemarin ada beberapa bus berstiker Dewa 19 yang tampak terparkir.
Sementara di area candi, Baladewa dan Baladewi mengenakan kaos hitam berlogo Dewa 19 lengkap dengan bendera Laskar Cinta yang tampak asik bersuah foto. Konser megah berlatar Candi Prambanan dibuka dengan lagu Restu Bumi yang dibawakan vokalis anyar Dewa Elo featuring Firza. Riuh tepuk tangan dan teriakan penonton membuat konser malam itu dibuka dengan sangat pecah. Nah, Mas Arif, Baladewa bukan? Kebetulan saya bukan Baladewa, Oh. apalagi Baladewi ya. Iya, kalau Baladewi kan cewek. Ya, kebetulan saya bukan Baladewa tapi berasal dari daerahnya Dewa daerah yang sama dengan Dewa. Oh, Gitu. dari Surabaya? Saya juga dari Surabaya dan ya Ada tahu euforianya sih. euforia pastilah, kebanggaan pastilah dengan Dewa yang sama-sama dari Surabaya. Ya saya juga tidak memungkiri, walaupun saya bukan Baladewa ya, tapi saya tidak memungkiri bahwa Dewa itu Sangat legend, legendaris. ya adalah salah satu band legend yang ya mungkin di antara sekian legend itu yang masih konsisten di dunia musik, salah satunya adalah Dewa. Dewa gitu. 19, iya. Gitu, Mbak. Baik, Sobat Arjo, berita konser Dewa 19 tadi menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Kalisa ingetin lagi untuk tetap like, komen, share, dan follow akun media sosial Harian Jogja dan subscribe YouTube channel Harian Jogja. Hari ini Kalisa dan Mas Arif pamit undur diri dan sampai jumpa. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be